TV, Gen Kabar hari ini senang sekali rasanya saya, Riri Agustin, kembali hadir menjumpai Anda dalam program Gen Kabar Lebong TV. Dan kali ini sesuai dengan episode kemarin, kita masih di Dinas KPU-an Kabupaten Lebong. Dan juga saat sekarang saya sudah berada di depan ruang bidang Cipta Karya. Tentunya saya akan menanyakan kabar dari Kepala Bidang Cipta Karya itu sendiri. Dan juga kita akan mengintip isi ruangan dari Cipta Karya itu. Bagaimana keseruannya? Ikuti saya terus di Gen Kabar Lebong TV. Assalamualaikum Bapak, senang sekali rasanya. Datang, mohon maaf. Iya. Tempatnya masih berantakan. Oh ya, nggak apa-apa. Jadi kita ngobrol di sini aja. Ya. Mari, Oke. silakan dulu, Pak. Terima kasih. Nah, Pak, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol di Gen Kabar Lebong TV. Program ini tuh talk show atau ngobrol-ngobrol santai. Ya. Nah, jadi kali ini kita memang mengundang narasumber yang menurut kita menarik, asik diajak ngobrol, dan kali ini memang berkesempatan ngobrol dengan Bapak sendiri, Kepala Bidang Cipta Karya PU Kabupaten Lebong, Dinas PU Kabupaten Lebong. Nah, tentunya masyarakat juga pengen tahu nih, siapa sih Kepala Bidang Cipta Karya itu sendiri? Boleh Pak perkenalan dulu nih ke pemirsa? Baik. Ya, terima kasih atas kehadirannya teman-teman dari Lebong TV. Ya, ini saya memperkenalkan diri dulu. Saya Mas Irwan Nugroho. Kebetulan sekarang saya dipercaya oleh Bapak Bupati untuk menjadi Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Perhubungan Kabupaten Lebong. Sehingga sampai hari ini ya, alhamdulillah masih dipercaya oleh Pak Bupati untuk menjabat sebagai Kabid di Cipta Karya. Iya, sudah berapa lama Pak menjadi Kabid di Cipta Karya? Ini udah untuk ini mungkin baru setengah tahun. Oh, baru setengah tahun. Ya. Tapi setidaknya sudah mengetahui bagaimana isi dari Cipta Karya itu sendiri, tugas dan fungsi, visi dan misi gitu kan Pak ya, tentunya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah tahu ya, harus tahu Harus, gitu kan. dan itu memang kebetulan saya dari awal di PU juga di Cipta Karya. Oh, di Cipta Karya, sebelumnya memang di Cipta Karya. Yang beberapa kali juga pindah di bidang yang lain, pernah juga pindah ke dinas yang lain. Jadi alhamdulillah mungkin sudah bisa banyak sedikit mengerti lah. Dan tahu gitu. Dan tahu sekarang dituntut, Iya, harus tahu. Harus tahu. Tentunya juga seperti saya menuntut Bapak harus tahu apa visi dan misi Cipta Karya itu. Ya. Kalau secara umum sih visi dan misi Cipta Karya itu adalah, kebetulan kita ini kan Cipta Karya ini kebanyakan di bidang gedung dan dia penyehatan lingkungan, dia ada di tata bangunan, dan ada juga kita perencanaan masalah tata bangunan dan tata bangunan dan drainase segala macam penyehatan lingkungan lah. Jadi visi misinya adalah merencanakan, melaksanakan, melakukan koordinasi segala macam dalam bentuk tata bangunan, dalam bentuk penyehatan lingkungan, drainase dan persampahan segala macam. Itu menjadi suatu bentuk gambaran yang akan kita tuju nantinya. Jadi posisi Cipta Karya ini kalau bisa dibilang adalah PU kecil. Oh, PU kecil. Karena dia seluruh bidang pembangunan di bidang kemasyarakatan dan pembangunan di daerah itu disentuh. Oh. Mulai dari bangunan negara, mulai dari drainasenya, persampahannya, jalan lingkungannya pun ada di Cipta Karya. Jadi kalau di ribetnya di Cipta Karya ini adalah ya dia kalau bisa dibilang diartikan ya PU kecil. PU kecil. Ya. Oh, PU kecil berarti ribet semuanya di Cipta Karya gitu. Iya, yang semua bangunan sisi. Negara juga Cipta Karya. Gitu. Iya. Oh, gitu. Nggak apa-apa, menarik gitu Pak. Banyak kerja juga bagus. Ya, begitu juga. Oke, nah tadi kita sama-sama mendengarkan visi dan misi dari Cipta Karya. Bisa disimpulkan bahwa Cipta Karya itu merupakan PU kecil gitu ya. Semua
semuanya diurus di Cipta Karya, baik itu bangunan juga penyihatan lingkungan juga, dan tentunya tidak jauh-jauh dari tugas dan fungsi Cipta Karya itu sendiri. Diri sendiri pengen tahu apa saja sih Pak tugas dan fungsi dari Cipta Karya itu? Ya itu tadi, fungsi tugas dan fungsi dari Cipta Karya adalah yang satu merencanakan tentang pembangunan gedung negara, baik itu di bidang bangunan gedungnya. Yang kedua adalah tata lingkungannya, tata bangunannya, dan tata lingkungan itu banyak juga. Jadi tata lingkungan itu ada yang namanya drainase, ada yang namanya persampahan, ada yang namanya juga air bersih. Nah, itu mulai dari itu kita berkoordinasi, melakukan pelaksanaan, melakukan koordinasi, melakukan pemantauan di sekitar bangunan negara yang diperlukan, apa yang menjadi tolak ukur utamanya apa, dan tujuannya kita melakukan apa, ya itu yang kita laksanakan, koordinasi, monitoring, dan segala macam. Itu tugas dan fungsinya. Oke, di dalam bidang karya, Cipta Karya, dalam bidang Cipta Karya itu sendiri tentunya ada bagian-bagian di dalam ini. Itu ada apa saja? Ya kebetulan menurut nomenklatur yang kita ambil sekarang, yaitu terakhir 2017, itu kita masih ada tiga seksi. Tiga seksi itu yang pertama adalah seksi perencanaan, yang kedua adalah seksi tata bangunan, yang ketiga adalah seksi penyihatan lingkungan. Nah, di antara tiga ini, makanya yang paling berat adalah di penyihatan lingkungan, karena di dalam seksi ini terdapat ada kegiatan air bersih, ada kegiatan drainase, ada kegiatan persampahan di sana. Jadi itu yang sangat menyentuh masyarakat. Makanya untuk pembagian seksi ini, saya kira ini sudah sangat bagus gitu. Dengan kita ada seksi perencanaan itu dipimpin oleh, kebetulan di sini ada namanya Pak Rian, itu seksi perencanaan, dan seksi di PLP-nya Pak Arifiandi, yang ketiga adalah seksi tata bangunannya ada di Ibu Hilda. Jadi di antara tiga orang ini ya alhamdulillah sudah mencapai, kegiatan kita sudah kita laksanakan, dan pada saat sekarang ini ya, awal tahun ini ya kita sudah mempersiapkan segala perencanaan untuk dilaksanakan. Tetapi dengan adanya perubahan kemarin ada perubahan menjadi menjadi fungsional, jadi kembali ke fungsional, ada perubahan dari pusat ke fungsional, maka kita sedang menunggu metodenya seperti apa, tetapi kemungkinannya tetap di tiga seksi, tapi nanti mungkin namanya beda, bukan seksi lagi, mungkin namanya subkoordinator. Nah, jadi harapan saya sih ada secepatnya kita laksanakan seluruh kegiatan kita di Cipta Karya ini. Gitu. Oke, menarik. Tadi saya mendengar Anda membicarakan tentang sampah. Jadi kalau memang saya sering melihat sampah-sampah di luar itu berserakan, itu boleh ngomongnya ke sini gitu. Nah, untuk sekarang, untuk masalah sampah, ini kebetulan dari nomenklatur yang kita dapat untuk tahun ini baru mulai dari tahun inilah. Tapi perencanaannya dimulai dari tahun kemarin dan pelaksanaannya tahun ini. Kita di PU, khususnya di Cipta Karya, untuk sementara ini persampahan itu kita cuma di infrastrukturnya. Infrastruktur persampahan, sedangkan pengelolaannya tetap nanti kembali ke lingkungan hidup, dinas lingkungan hidup. Jadi pengelolaan persampahannya, misalnya pengelolaan TPA-nya, TPA atau bak-bak sampahnya, TPS, tempat pembuangan sampah sementara, itu nanti tetap dikelola oleh dinas lingkungan hidup. Kita cuma
infrastrukturnya, penyiapan infrastruktur. Tapi sejauh ini berarti infrastrukturnya memang sudah ada di setiap masing-masing desa atau masing-masing kecamatan gitu Pak. Memang udah menyentuh semua kabupaten Lebong untuk tempat pembuangan sampahnya. Nah, itu permasalahan itu mungkin sebagian sudah, tapi untuk mencapai target ke situ, kita untuk tahun 2022 ini kita ada rencana ini review review untuk kegiatan persampahan. Jadi review ini nanti ada nilainya, di mana saja harus kita meletakkan tempat sampah, di mana saja nanti ada nilainya tersendiri. Mungkin nanti ada yang nanti tempat-tempat sampah yang harus kita siapkan itu di daerah mana saja, sehingga pengelolaannya dan pengambilan dari sampah yang ada itu bisa cepat dilaksanakan gitu. Oke, kalau gitu. Dari luar tadi Pak, saya kan masuk nih, melihat banyak ada tukang-tukang. Kegiatan apa saja di dalam ini Pak? Ya, kebetulan sebenarnya sudah lama sih pengen kita laksanakan. Ini untuk meningkatkan kenyamanan saya dan staf saya di dalam, bahwa selama ini kan ruangan kita seadanya lah, seadanya ya sudah memenuhi syarat sih, tapi untuk dari segi panas segala macam untuk meningkatkan kinerja kita ya kita melaksanakan ini kita perbaiki lah, kita buat ada ruang rapatnya, kita kasih biar agak sejuk dikit lah, demi kenyamanan kerja dengan suasana baru. Ya, bisa dibilang seperti itu. Lokasi lama, suasana baru. Ya, bisa dibilang seperti itu. Oke deh. Jadi mohon maaf ini kalau masih berantakan. Jadi saya mungkin untuk sementara kita kurang nyaman, tapi kalau sudah jadi pasti insya Allah nyaman. Iya. Berarti kalau udah jadi kita ngobrol lagi. Boleh, sangat boleh. Oke deh. Nanti boleh kita ke lapangan lihat bentuk bangunan. Gini kan fokusnya di bangunan gitu kan. Nanti kita boleh Pak ke lapangan, kita lihat bangunan-bangunan mana saja yang sudah direncanakan, contohnya gitu, dan udah berdiri nanti. Boleh. Ya, jadi maksudnya lebih ke biar masyarakat tahu ini loh hasilnya gitu. Ya, walaupun nanti kita nanti lihat kondisi di mana yang sudah kita kerjakan, yang bermanfaatnya untuk siapa dan bagaimana nanti kita sampaikan di lapangan saja. Boleh. Masalah. Gitu. Siap. Kita langsung ke lapangan? Siap. Oke. Ya, Mbak. Mau keliling-keliling juga nggak bisa. Iya, ini ruangannya masih seperti ini, jadi mungkin debu nanti. Oke, kalau gitu kita langsung ke lapangan. Ya, mari Mbak. Let's go. Oke, let's go. Nah, pemirsa Lebong TV, sekarang kita sudah bersiap-siap menuju lokasi bangunan. Kita akan melihat bentuk bangunan bersama dengan Kabid Cipta Karya. Nanti kita akan ngobrol lebih jauh di sana. Apa saja yang akan kita bahas, ikuti terus kami di Lebong TV. Ya udah, kita berangkat yuk, Pak. Oke. Ya, mari silakan. Sudah berada di mana nih Pak lokasinya? Di pasar tradisional Muara Aman. Oh, di pasar tradisional modern Muara Aman. Oke. Bagaimana bentuk dalamnya dari pasar tradisional modern Muara Aman ini? Kita akan lihat ke dalamnya, Pak. Oke. Siap. Yuk. Mbak, Mas Bagus namanya, ini sebagai pelaksana kegiatan ini tahun 2021 kemarin. Tahun 2021 kemarin. Iya, dan ini masih dalam tahap pemeliharaan dari mereka, dari rombongan Pak Bagus. Sehingga nanti yang jadi tanggung jawab mereka adalah lantai 2, 3, sama railing lantai 1. Nah itu, ini Mas Bagus, alhamdulillah dia bisa nemenin kita di sini. Iya. Menunjukkan nanti apa yang telah mereka kerjakan. Oke. Ya. Boleh masuk Mas? Mari silakan Mbak. Oke Pak, ini udah berada di
lantai? Satu. Ada berapa lantai? Ada 3. 3. Kalau bisa dibilang 3,5 lah. Oh, 3,5. Soalnya yang lantai keempat itu dia ada apa namanya itu void lagi untuk kantor, untuk food court ya. Oh. Itu nanti cuma separuh jadi Separuh. separuh gedung. Jadi kita bilangnya 3,5 lah lantai. 3,5 lantai. Ya. Oke. Jadi untuk lantai pertama ini sebenarnya lantai 1 ini udah siap Udah siap digunakan. digunakan. Lantai 2 juga udah siap digunakan. Lantai 3 food courtnya siap, tapi yang lantai 4-nya itu yang belum selesai karena keterbatasan dana kita. Jadi mungkin untuk lantai 4 tahun ini kita laksanakan. Oke. Berarti setelah tahun ini udah bisa semuanya beroperasi, udah bisa dimanfaatkan. Insya Allah, insya Allah. Kira-kira ada berapa banyak ruko? Banyak ya ruko-rukonya di sini? Ini namanya Apa? kios ya. Kios. Oh ya, kios. Kios di sini kalau per lantainya lantai 1 ini ada 52. 52. 51. 51. Lantai 2 51. Jadi total yang siap sudah 102 100 kios. Seandainya nih masyarakat yang mau ikut berjualan di sini, itu gimana? Nah, kalau untuk masyarakat yang ingin berjualan mungkin bisa bertanya dengan Dinas Perindaksar. Jadi ini dalam arti di sini Cipta Karya hanya membangun, Iya. menyediakan apa sesuai kebutuhan. Jadi untuk pengelolaannya nanti mungkin di Disperindaksar, Perindak Pasar ya. Nah, setelah pembangunannya selesai nih, bagaimana sih Pak bentuk pengawasannya dari Cipta Karya itu? Ya, bentuk pengawasan dari Cipta Karya ini untuk selama kita setelah ada pengerjaan di tahun kemarin, kita ada masa pemeliharaan. Masa pemeliharaan itu sekitar 6 bulan, 180 hari. Jadi selama 6 bulan itu, walaupun ini kan makanya ini masih kita pagar seng, karena kita belum ada kejelasan mau dipakai tahun ini atau belum. Makanya pada saat nanti setelah ada kepastian mau dipakai, ya itu sengnya kita angkat semua pagarnya. Nanti setelah itu ada metode tersendiri untuk masalah pemeliharaannya setelah dipakai. Tapi kalau selama belum dipakai selama 6 bulan itu masih tanggung jawab dinas PU, yaitu untuk sementara ini Cipta Karya dan rekanan yang setelah mengerjakannya. Oke. Nah, Pak Kabid, butuh berapa lama pembangunan PTM ini? PTM ini kalau saya tidak salah sudah dimulai ada 4 tahap, sudah 4 tahap. Sudah 4 tahap. Kalau tidak salah. 4 tahap itu yang kalau dari nol, Iya. kalau dari nol itu kita 4 tahap, dan dana yang dikeluarkan juga gelontorkan juga bertahap karena Bertahap juga. karena apa? Mengingat kemampuan daerah untuk melaksanakan langsung, yaitu anggaran awal kalau saya tidak salah itu sekitar 48 miliar. 48 miliar. Kisaran segitu untuk menyelesaikan ini, tetapi karena ada kendala di pendanaan, dana kekuatan APBD kita nggak sampai segitu. Jadi untuk sekarang ini sampai hari ini mungkin baru mencapai sekitar 30 miliar. 30 miliar. Sudah 30 miliar. Sudah 30 Ya. miliar. Oh, berarti kendalanya karena APBD kita tidak mencapai, jadi kita harus bertahap. Ya, untuk membangunnya. ya. Cuma kalau seandainya cukup, ya kan berarti tidak butuh waktu lama gitu. Ya. Oke. Nah, misalkan nih, kalau setiap bangunan yang akan dibangun, pastilah budgetingnya, anggarannya. Kita sama-sama tahu bahwa APBD kita minim ya, gitu bisa dibilang seperti itu, tidak bisa menampung semua yang kegiatan yang kita mau gitu kan. Iya. Tentu ada tahapan-tahapan sendiri. Sebagai Kabid Cipta Karya, solusi yang bisa Bapak ambil, yang bisa Anda ambil kalau seandainya ingin melakukan kegiatan atau bangunan gitu, tetapi budgetingnya tidak mampu oleh APBD, itu gimana? Yang pertama kita tinjau dari segi perencanaannya. Rencanaannya? Guna dari bangunan tersebut apa, sehingga kita bisa merencanakan apa saja yang sangat-sangat dibutuhkan. Iya. Tapi jika memang yang dibutuhkan adalah
masih bisa dibiayai oleh dana APBD, maka mungkin bisa kita laksanakan. Tetapi jika memang tidak bisa atau tidak mampu, dana APBD kita tidak mampu, jadi ya cara ini kita masukkan nanti di pengajuan di dana DAK atau dana apa yang bisa atau dengan pengajuan dana-dana dari pusat. Dan jika dari pusat memang agak ada kendala juga, mengingat kita masih di wilayah COVID ya, ada pandemi COVID, makanya solusi yang terakhir yaitu kita melaksanakan kegiatan itu secara bertahap. Jadi apa dulu yang kita kejar, yang jadi prioritasnya ya kita kerjakan dulu. Jadi setelah kita kerjakan, kalau memang bisa difungsikan kita fungsikan, tapi kalau memang belum ya kita lanjutkan tahun depan, seperti itu. Oke. Ini tahap tahun kemarin, Mbak. Maksudnya yang gedung yang jadinya itu, sehingga yang untuk tahun 2021 ini, yang 2020 kita sudah siap ini, lantai 1 sudah siap. Sudah siap. Dan yang belum siap ini pekerjaan tahun 2021, railing, terus kios lantai 2 itu kita laksanakan di tahun 2021. Jadi kita mengejar biar rencana kemarin kan ada rencananya tahun 2022 mau digunakan. Ya, mau dipergunakan. Nah, makanya kita persiapkan untuk lantai 1, lantai 2 dulu. Nah, lantai 3 mungkin masih ada penambahan kios segala macam mungkin di lantai 3. Jadi di 2022 ini masih juga penambahan kios di lantai 3. Iya, karena yang kemarin mungkin ada penambahan beberapa pedagang mungkin, karena mungkin tidak mencukupi untuk 102 ini mungkin dinilai kurang. Jadi mungkin ada penambahan di lantai 3. Tapi seandainya memang lantai 1, lantai 2 di tahun 2022 ini bisa dimanfaatkan, tidak apa-apa, tidak mengganggu pekerjaan di lantai 3, Pak. Nah, itu pola kerja kita yang kita atur. Makanya kita tidak memasukkan bahan dari tangga, tidak mengganggu, mungkin dari samping, dari jendela yang besar kita buka dulu, kita buat jalan untuk masukkan material. Jadi saya berusaha nanti tidak mengganggu akses di sini. Jadi tetap bisa beroperasi dengan tetap nyaman. Bisa beroperasi. Walaupun di lantai 3-nya masih terjadi pelaksanaan. Ya, itu. Tinggal metodenya saja kita. Lantai ketiga. Lumayan, kita udah jalan dari bawah naik tangga nih. Ada nggak cita-cita mau bikin apa gitu? Ya, kalau sebenarnya dari rencana awal memang kita ada dari rencana awal memang ada lift dari setiap ini sudah kita siapkan. Di sana ada rangka untuk liftnya itu kebetulan memang disediakan yang untuk 6 orang ya. Untuk barang atau bisa dipakai juga untuk orang, tergantung kondisi. Tergantung kondisi nanti bisa pemanfaatannya seperti apa. Nah, mungkin nanti ada titik yang ada eskalatornya. Iya, cuman kita belum menentukan mau di mana kita pasang juga. Sebenarnya tergantung kebutuhan juga. Kebutuhan dan anggaran yang disiapkan. Jadi intinya pasar ini dibuat untuk masyarakat Lebong, dan kenapa namanya pasar PTM? Itu singkatan dari pasar tradisional modern. Jadi walaupun dia tradisional, tapi semua yang ada di sini modern. Yang bisa kita manfaatkan kemodernannya. Ada lift, ada eskalator, mungkin pada suatu waktu jika dibutuhkan bisa dibuat ada AC. Oh iya. Sesuai kebutuhan sesuai dan juga sesuai anggaran. Iya. Kalau anggarannya tercukupi bisa saja dibuat seperti
seperti itu. Tapi setidaknya ini sudah bisa digunakan. Ya. Nah, sejauh ini kan kita sudah berada di ruangan, maksudnya di gedung PTM yang memang menurut saya luar biasa ya. Bagaimana sih keterlibatan masyarakat, Pak, selama ini, sejauh ini dalam proses pembangunan? Dalam proses pembangunan, alhamdulillah masyarakat mendukung. Masyarakat, terutama masyarakat yang hidupnya dari dagang, itu sangat menantikan. Sangat menantikan pasar ini difungsikan, karena memang secara itu kita itu sudah sangat lama, mungkin sudah berapa tahun ini, mungkin sekitar 4 tahun ya, mungkin sekitar 4 tahun ini memang mereka diberikan tempat yang untuk sementara, tapi karena kemarin ada pandemi ini, makanya ada berapa tahun yang tidak teranggarkan sesuai dengan rencana. Jadi ada tadinya rencana sekian, tapi ada anggarannya hanya tercukupi sekian, jadi mundur lagi itunya penyelesaiannya. Jadi untuk sampai saat ini masyarakat sangat mendukung dan menantikan. Nah, mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa kita nikmati bersama. Jadi insya Allah lah pasar ini akan berfungsi sebagaimana mestinya. Iya, itu yang ditunggu masyarakat. Iya. Nah, selain PTM ini, apa sih bentuk bangunan yang memang dirancang oleh Cipta Karya itu sendiri? Selain PTM, bangunannya apa aja? Selain dari PTM kemarin, mungkin kita ada sebelum-sebelumnya ada ini. Ada beberapa kegiatan yang fungsinya adalah intinya ruang terbuka hijau. Oh, jadi ruang terbuka hijau sudah kita rencanakan, tapi karena belum sempat dilaksanakan, belum bisa dilaksanakan karena ada beberapa kendala, dan ada sebagian kegiatan yang penunjang untuk kegiatan kepemerintahan, yaitu untuk menambah pelayanan kepada masyarakat, yaitu dengan rehab kantor camat, rehab kantor lurah, segala macam, pokoknya untuk pemerintahan lah. Sedangkan yang lain juga ada, tapi itu sesuai dengan visi Pak Bupati juga, untuk kegiatan penurunan stunting. Penurunan stunting, visi Pak Bupati juga air bersih. Nah, itu juga ada kita rencanakan, tapi untuk ke air bersih dan untuk sanitasinya itu mungkin kita lebih mengutamakan dari dana DAK, dana alokasi khusus yang dari pemerintah pusat. Jadi ruang terbuka hijau tadi untuk rencana ke depannya gitu ya? Rencana ke depan ada ruang terbuka hijau. Ya, intinya untuk meningkatkan untuk meningkatkan wajah Lebong. Itu ada, sudah kami siapkan, tapi memang tidak berjalan mulus sebagaimana kami rencanakan, ya, karena pengaruh dari pandemi dan dana yang disiapkan dana DAU dari pemerintah, APBD. Oke. Nah Pak, kita udah masuk di segmen ketiga, di tempat yang santai, sejuk ini, bisa juga ngasih makan ikan, tentunya sambil kita ngobrol-ngobrol juga, masih melanjuti perbincangan yang di PTM tadi. Nah, PTM itu merupakan pencapaian juga tentunya dari Cipta Karya. Boleh Pak, kita tahu apa saja review pencapaian dari Cipta Karya dari sebelumnya? Ya, kalau review pencapaian dari Cipta Karya sebenarnya ada banyak, terutama untuk pembangunan di daerah ibu kota. Itu alhamdulillah Cipta Karya bisa menyelesaikan kegiatannya ya dari awal itu ya. Mungkin dari awal sekali kita bisa menyelesaikan Masjid Agung, kita bisa membuat mengusulkan kepada balai dulu masalah ruang terbuka hijau, RTH yang terutama sekarang di Karangmio. Karangmio itu mungkin itu hasil dari Cipta Karya mengusulkan ke balai.
Jadi pencapaian yang lain adalah terciptanya gedung-gedung pemerintahan baik dari gedung DPR, Iya. dari gedung KPU, dari gedung pengadilan segala macam. Yang pengadilan dan kejaksaan itu mungkin kita ada beberapa bagian untuk dana hibah, yaitu bantuan kita seperti pagarnya, seperti kegiatan untuk di belakang penunjang, sarana penunjang dari kegiatan teman-teman dari vertikal. Itu setelah kita selesaikan, dan terutama untuk sekarang ini alhamdulillah pasar mungkin sudah mendekati ke finishing. Iya. Finishing terakhir kita mungkin 1-2 tahun ini kita selesaikan itu pasar, tergantung dari dana yang disiapkan nanti. Dan untuk review yang lain banyak sih sebenarnya. Di perkantoran itu mungkin kita sedang mengajukan ke balai juga, mungkin dana balai untuk mempercantik keadaan pintu gerbang perkantoran itu. Dan untuk sarana air bersih pun alhamdulillah kita sudah ada beberapa program, yaitu ya terutama dari dana DAU dan dari dana DAK. Yang kalau dari dana DAU kemarin DAU itu ada kita kegiatan Pamsimas. Kegiatan Pamsimas itu adalah yang dikelola oleh masyarakat, terutama untuk air minum pedesaan. Dan itu alhamdulillah sudah ada tercapai lumayan, ada 50 desa yang sudah melaksanakan pembangunan, sekitar 50 desa, hampir 50 desa. Pasnya sekitar 48 ya. Itu mungkin sebagian besar berfungsi dengan baik. Dan dari dana DAK pun dari tahun ke tahun kita juga berusaha untuk melaksanakan penyediaan air bersih untuk masyarakat Kabupaten Lebong, walaupun memang ada beberapa kendala yang kita hadapi dan mungkin akan kita perbaiki keseluruhannya. Dan itu dengan cara satu, ya tahun ini kita ada beberapa kegiatan penunjang untuk memperoleh dana DAS. Itu ada penunjang, yaitu dengan satu review RISPAM. RISPAM itu rencana induk air bersih, rencana induk sistem pengelolaan air minum, itu RISPAM. Itu akan kita lakukan review yang dilaksanakan insya Allah tahun ini. Dan itu untuk menunjang kita mendapat bantuan dana dari pusat. Ya, karena syaratnya memang harus seperti itu. Dan itu yang sudah kita laksanakan untuk tahun ini. Dan target ke depannya? Target ke depan ya, target depan secara jauh, maksudnya secara umum, jangka panjangnya mungkin nanti pengelolaan air minum. Pengelolaan air minum untuk masyarakat yang dilaksanakan oleh Dinas PU, khususnya bidang Cipta Karya. Ini adalah menyediakan terselesaikannya target kita untuk menyediakan air bersih untuk seluruh masyarakat Kabupaten Lebong. Dan itu juga akan ditunjang dengan upaya-upaya dari bidang Cipta Karya untuk mengajukan dana dari pusat dan dana dari kita sendiri, memaksimalkannya dengan kita mempersiapkan syarat-syarat yang untuk melengkapi bahwa untuk mendapatkan dana itu kita harus melengkapi syarat-syarat yang ditentukan oleh pusat. Tapi sejauh ini Kabupaten Lebong dibilang aman dari kurangnya air bersih gitu kan? Masih berarti nggak ada yang kekurangan atau kesulitan air bersih? Kabupaten Lebong nggak ada? Kalau secara umum sih kita bisa menilai tercukupi? Sudah lumayan, tapi masih ada sebagian yang memang kalau di persentase nggak sebesar yang sudah mendapatkan air bersih. Tapi intinya untuk sekarang pengelolaan air minum kita mungkin Cipta Karya dan akan selalu berkoordinasi dan bekerja sama selalu dengan PDAM untuk melaksanakan kegiatan kita itu, menyediakan sarana prasarana air minum juga, sehingga kedepannya tidak ada lagi
bisa kekurangannya. mensuplai Iya. mensuplai air minum untuk Minum. masyarakat Masyarakat. Kabupaten Lebong. Dan saya targetkan juga, kami berusaha juga untuk kalau bisa kita menjual air Iya. ke daerah Karena ada potensinya gitu ada Pak. potensi. Ada potensi. Lebong ini sangat besar potensi, Sangat besar air potensi. bersih. Untuk bisa kita jual air Iya. mineral juga. Ya, ada potensi di sana. Sehingga butuhkan pengelolaan Iya. kita dan metode yang harus kita laksanakan seperti apa sehingga kita dapat menciptakan hal yang baik seperti itu. Harus jeli-jeli kita melihat potensi itu berarti ya Pak ya. Iya. Iya. Oke deh. Dan harapan Bapak kepada masyarakat juga setelah dibangunnya infrastruktur yang memudahkan mobilisasi juga bermanfaat bagi masyarakat, itu apa Pak harapannya? Harapan saya kepada masyarakat Lebong, khususnya kita sama-sama lah, kita seluruh masyarakat Lebong, kita sama-sama menjaga. Maksud menjaga itu ya kita memelihara, menjaga dan tidak melakukan perusakan sebagaimana infrastruktur yang sudah kita bangun. Seperti misalnya nanti ada tempat sampah yang kita siapkan di pinggir-pinggir jalan, ya mohon jangan dirusak. Kita pelihara sama-sama, membuang sampah pada tempatnya sehingga sungai-sungai kita bersih dari sampah. Dan intinya kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyediakan infrastruktur, baik itu yang menjadi tanggung jawab Cipta Karya, akan kami maksimalkan, akan kami upayakan bagaimanapun caranya kami upayakan untuk menyediakannya, sehingga kita sama-sama dengan masyarakat Lebong ini kita sama-sama merawat, menjaga dan memelihara. Jika memang ada yang tidak sesuai dengan tempatnya, kita pindahkan lagi ke tempat sesuai dengan peruntukannya. Makanya harapan saya ya kita sebagai masyarakat bergotong royong sama-sama untuk menjaga infrastruktur kita sehingga tetap bisa kita nikmati sampai kapanpun. Karena seperti yang kita tahu tidak sedikit untuk membangun itu kembali gitu. Iya. Jadi masyarakat itu tugasnya hanya menjaga dan menikmati seperti itu ya Pak. Iya. Ya. Oke. Terima kasih atas waktunya Pak ya. Kita udah di penghujung segmen ini tentunya. Masyarakat Lebong juga cukup mengenal jauh Cipta Karya itu apa saja sih tugasnya, di bidang apa aja, dan ada yang juga baru tahu PTM dan Masjid Agung itu hasil dari Cipta Karya itu sendiri. Oke deh kalau gitu pemirsa Lebong TV, sekian Gen Kabar hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Lebong TV, TV itu bersama.